Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis wal 'ishruna. Adapun hadis yang ke-25 An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidon, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu aidon lagi, anna unasan, sesungguhnya orang-orang, min ashabir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu, berkata ini sahabat, lin nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba, berangkat, zahaba, telah berangkat, ahlud dusur, orang yang banyak harta. Kodein ahlud dusurnya, ahlud dusur, orang yang banyak harta, bil ujuri, dengan banyak macam pahala, bil hujuri, dengan banyak macam pahala, yusalluna, sholat ahlu dusur, kama nusalli, seperti sebagaimana kami sholat, wa yasumuna, dan puasa ahlu dusur, kama nasumu, sebagaimana kami berpuasa, wa yatasaddaquna, dan bersedekah itu ahlu dusur, bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta ahlu dusur. Maksudnya ini sahabat pada ngadu ke Nabi, wahai Nabi, orang kaya mah enak, mereka banyak mendapatkan berbagai macam pahala. Masalah sholat, kita sholat, dia sholat, orang kaya sholat, orang miskin sholat. Orang kemudian wa yasumuna kama nasumu, orang miskin puasa, orang kaya juga puasa. Wa yatasaddaquna, dan ada lebih pentingnya, ada titik bedanya. Orang kaya bisa bersedekah, orang miskin tidak bisa bersedekah. Kenapa orang kaya bisa lebih mudah bersedekah? Karena bifuduli amwalihim, karena mereka diberikan kelebihan dalam harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Enakan orang kaya, kita sholat dia bisa sholat, kita puasa dia bisa puasa, giliran dia sedekah, kita yang repot nggak bisa sedekah. Gitu ngadu kepada Nabi. Lalu bagaimana jawaban Nabi? Qala, bersabda Nabi, awalaisa qad ja'alallahu lakum, awalaisa, bukankah, qad ja'ala, telah menjadikan, Allah lakum, kepada kalian, ma, akan perkara, tasaddaquna, yang bersedekah kalian akan emak, tasaddaquna, yang bersedekah kalian akan emak. Inna bikulli tasbihatin, sesungguhnya tetap bagi setiap tasbih atau pembacaan tasbih, sodakotan, itu jadi sodakoh, wa kulli takbiratin, dan setiap takbir, sodakotan, itu jadi sodakoh, wa kulli tahmidatin, dan setiap tahmid, alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, sodakotan, itu jadi sodakoh, wa kulli tahlilatin, dan setiap bacaan tahlil, sodakotan, itu jadi sodakoh, wa amri bil ma'rufi, dan amar ma'ruf nahi mungkar, dan amar ma'ruf, sodakotan, itu jadi sodakoh, wa amri bil ma'rufi, dan amar ma'ruf, sodakotan, itu jadi sodakoh. Kalau mau dilogatin, amri bil ma'ruf, wa amrin, dan memerintahkan bil ma'rufi, kepada kebaikan, sodakotan, itu jadi sodakoh, wa nahyin an munkarin, wa nahyin, dan melarang an munkarin, dari perbuatan mungkar, sodakotan, itu pun jadi sodakoh. Wa fi bur'i ahadikum, dan di dalam jima salah satu kalian, sodakotan, itu jadi sodakoh. Suami istri itu jadi sodakoh, itu jangan salah. Qalu,
Berkata ini ashabir Rasul, tadi di atas tuh, di bawah lafaz wal isruna judul, para sahabat. Qalu, berkata itu ashab, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ayati ahaduna, ayati apakah jika mendatangkan, ayati apakah jika mendatangkan ahaduna salah satu dari kami, syahwatahu akan syahwatnya ahad, tadi ahaduna, syahwatahu akan ahad, wa yakunu dan terbukti, lahu bagi ahad, fiha di dalam itu syahwat, ajrun pahala. Jadi tadi Rasul mengatakan bahwa, dijawab oleh Rasul pengaduan para sahabat, apakah Allah telah menjadikan kepada kalian, bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian perkara-perkara yang bernilai sedekah? Inna bi kulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan. Setiap kalian baca tasbih itu jadi sedekah. Setiap kalian membaca takbir, kalimat takbir itu pun dijadikan sedekah. Wa kulli tahmidatin, begitu juga tahlil, begitu juga amar ma'ruf sama Allah jadi sedekah. Bahkan sampai jima sekalipun, hubungan suami istri itu pun bernilai sedekah di hadapan Allah. Nah, ngedengar jima jadi sedekah, sahabat nanya nih, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasul, apakah kalau kita menyalurkan syahwat kita itu ada nilai pahala? Padahal kan kita berhubungan suami istri itu kan menyalurkan syahwat, hawa nafsu. Ya Rasul, emang dikasih pahala juga? Kata sahabat gitu. Qala, jawab Rasul, qala, bersabda Rasul, aro'aitum, bagaimana pendapat kalian, ke sahabat maksudnya nih, aro'aitum, bagaimana pendapat kalian, lawa doa, andaikan menyimpan itu ahad, tadi ahaduna, salah seorang di antara kalian, lawa doa, andaikan menyimpan itu ahad, ha akan syahwat, fi haramin, di tempat yang haram, akana apakah bukti, alaihi bagi ahad, wizrun dosa. Tadi jawab Rasul begini, bagaimana pendapat kalian kalau syahwat kalian, air mani kalian, penyaluran birahi kalian dicemplungin, ditempatkan di tempat yang haram, maksudnya di rahim yang haram, bukan istri sah atau bukan suami sah. Akan alaihi wizrun, apakah akan berapa dosa? Ya pasti dong, dosa. Nah, kalau kita nyimpen atau menyalurkan syahwat kita kepada yang halal, maka itu mendapatkan pahala. Sebaliknya, andaikan syahwat kita, birahi kita salurkan kepada bukan yang halal, dalam kurung haram, maka dosa bagi kita. Nah, fakadzalika, oleh karena itu, fakadzalika, oleh karena itu, iza wadoa, tatkala menyimpan ahad, ha akan syahwat, iza wadoa, tatkala menyimpan itu ahad, ha akan syahwat, fil halali, di dalam yang halal, karena maka bukti, lahu bagi ahad, ajrun, adapun pahala. Maka oleh karena itu, kalau dia menyalurkan syahwat, menyalurkan birahinya kepada tempat yang halal, dalam kurung adalah istri-istri mereka, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Al hadisus sadisu wal isruna, adapun hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abi Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, adapun setiap ruas tubuh, adapun setiap ruas tubuh, minan nasi, dari manusia, alaihi, tetap bagi nas, kode nas, alaihi, tetap bagi nas, sodakotun, adapun sodakoh, kulla yaumin, pada setiap hari, tatlu'u, terbit, fihi, pada itu yaum, apa, asyamsu, matahari, ta'dilu bainasnaini sodakotun, ta'dilu, mendamaikan dengan adil,
bainasnaini di antara dua pihak, sodakotun itu jadi sodakoh. Jadi mendamaikan dengan adil di antara dua orang yang berselisih itu juga sodakoh. Wa tu'inu dan menolong ar-rajula, wa tu'inu dan menolong nas, ta'dilu juga, ta'dilu mendamaikan dengan adil nas gitu. Wa tu'inu balik, wa tu'inu dan apa tadi, menolong, wa tu'inu dan menolong nas ar-rajula kepada laki-laki fi dabatihi dalam kendaraannya, fi dabatihi dalam kendaraannya itu rojul, fatahmilu kemudian membawa engkau akan rojul alaiha ke atas kendaraan, alaiha ke atas kendaraan, au tarfa'a atau mengangkat engkau lahu bagi rojul alaiha ke atas dabbah atau kendaraan boleh, alaiha ke atas dabbah, mata'ahu akan barangnya itu rojul, sodakotun itu jadi sodakoh. Engkau menolong seseorang naik di dalam kendaraannya, misalkan tolong dorongin, fatahmiluhu atau kita membawa barang-barangnya ke atas kendaraan, naikin barang. Kalau guru lagi mau pergi tuh kita bawain barang, naikin ke mobil, au tarfa'u lahu alaiha atau mengangkat barangnya, sama mengangkat barangnya. Nah itu semua kita, amalan kita bernilai sedekah. Wal kalimatu thayyibatu, wal kalimatu dan ucapan at-thayyibatu yang baik, sedekahun itu pun bernilai sedekah. Wa bi kulli khutwatin dan pada setiap langkah, tamsi yang berjalan, tamsi yang berjalan, ha akan khutwah, ila sholati tamsi yang berjalan engkau gitu, tamsi yang berjalan engkau, ha akan khutwah, ila sholati menuju sholat, sodakotun itu jadi sodako. Jadi langkah kaki kita menuju tempat sholat itu bernilai sodako setiap langkahnya. Watumitul adza dan menyingkir, watumitu dan menyingkirkan engkau al adza akan halangan, rintangan atau batu, anitoriki di jalan, batu, ada beling, ada paku yang bisa mencelakakan orang, anitoriki dari jalan, sodakotun itu juga sodakoh. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al hadisus sabi'u wal isruna, adapun hadis yang ke-27. Anin Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu, diterima dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, al birru husnul khuluq, al birru adapun kebaikan, husnul khuluqi yaitu bagusnya akhlak, wal ismu dan adapun dosa, ma yaitu perkara, wal ismu dan adapun dosa, ma yaitu perkara, haka yang menancap, haka yang menancap itu, ma fi nafsika pada diri engkau atau dirimu, fi nafsika pada dirimu, wakarihta dan membenci engkau atau tidak suka, karohah makruh, wakarihta dan membenci engkau atau tidak suka, ayat tolia bahwa melihat, alaihi akan ismu dosa tadi itu, wal ismu mahaka, alaihi akan ismu siapa, annasu manusia. Rawahul Muslim. Jadi kata Nabi,
albirru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Dan adapun dosa yaitu perkara yang nancep di dalam dirimu, yang ada di dalam dirimu, dan engkau tidak suka, engkau akan membenci orang-orang melihat akan dosa yang ada di dalam tubuhmu. Itu dosa maksudnya. Orang nggak mau melihat dosa kita. Wa'an Wabisata bin Ma'badin radhiyallahu anhu, dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, qala, berkata itu Wabisah, ataitu, datang aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan berkata Nabi, jikta, datang engkau, tas'alu, bertanya engkau, anil birri, dari kebaikan. Ente datang nanya tentang apa itu kebaikan. Qultu, aku berkata, na'am, benar ya Rasul, saya datang mau menanyakan tentang albirru, kebaikan. Apa sih itu kebaikan? Gitu kata Wabisah kepada Nabi. Kemudian waqala Nabi, waqala, dan bersabda Nabi, istafti, minta fatwahlah engkau, qalbaka, akan hati engkau. Tanya pada dirimu sendiri, gitu maksudnya. Albirru, adapun yang dinamakan kebaikan, albirru, adapun yang dinamakan kebaikan, ma, itu perkara, itma'annat, yang merasa tentram, itma'annat, yang merasa tentram, ilaihi, akan emaan, apa, nafsu jiwa atau diri, watma'annat, dan merasa tentram, ilaihi, akan ema, apa, al-qalbu, hati. Jadi yang dinamakan kebaikan itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan ketentraman di dalam jiwa dan bisa menimbulkan ketentraman di dalam hati. Sedangkan wal ismu, dan adapun dosa, wal ismu, dan adapun dosa, ma, yaitu perkara haka, yang menancap itu emak, fi nafsi, di dalam dirimu, fi nafsi, di dalam diri, wa taraddada, dan meragukan, fi sadri, di dalam dada, wa in afta, dan walaupun memberi fatwa, wa in afta, dan walaupun memberi fatwa, kepada engkau, siapa, an-nasu, manusia, wa aftau, yakni memberi fatwa, nas, kepada engkau. Hadisun hasanun, hadis hasan, rawaina, meriwayatkan kami, hu, akan hadis, fi musnadil imamaini, di dalam musnad dua imam, Ahmad, apa itu, Ahmad bin Hambalin, yakni Ahmad bin Hambal, wad Darimi, dan Imam Darimi, bi isnadin hasanin, dengan isnad yang baik, yang bagus. Al hadisus saminu wal isruna, adapun hadis yang ke-28, an Abi Najihin al-Irbadi bin Syariyata radhiyallahu anhu, dari Abi Najih al-Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu, qala, berkata itu Abi Najihin, wa'adzona, dan menasehati, wa'adzona, dan menasehati, na, kepada kami, wa'adzo, dan menasehati, mau'idzoh, adzo, wa'adzo, dan menasehati, na, kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'idzotan, akan nasihat, wajilat, bergetarlah, minha, dari mau'idzoh, al-qulubu, hati-hati kita, al-qulubu, hati-hati kita, wa dzarafat, dan berlinanglah, minha, karena mau'idzoh, tadi kodein tuh, mau'idzotan, minha, dari mau'idzoh,
al uyunu air mata. Telah memberi nasihat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mau'izah itu, sebab mau'izah itu bergetarlah hati-hati kami dan berlinanglah air mata kami. Nabi yang nasihatin. Fakulna, berkata kami, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha, seolah-olah itu mau'izatu muwaddi'in, yaitu mau'izatu muwaddi'in, yaitu nasihat perpisahan. Fa'ausi, maka berwasiat Nabi kepada kami. Qala, bersabda Nabi, usi aku berwasiatkum kepada kalian, aku berwasiatkum kepada kalian, bitaqwallahi, dengan takwa kepada Allah, bitaqwallahi, dengan takwa kepada Allah azza wa jalla, wa sam'i, dan mendengarkan akan wasiat, wa ta'ati, dan taat akan wasiat, wa in ta'ammara, dan walaupun yang memerintahkannya, wa in ta'ammara, dan walaupun yang memerintahkannya, alaikum, kepada kalian, abdun, seorang hamba sahaya. Aku berwasiat kepada engkau supaya bertakwa kepada Allah, dengarkan dan laksanakan, taati, sekalipun yang menasehatinya adalah hamba sahaya atau orang yang ya nggak punya pamor lah gitu. Kalau kataannya benar, ambil, dengarkan. Fa innahu, karena sesungguhnya tingkah atau kelakuan boleh, man, siapa orang, ya'is, yang hidup itu eman, minkum, dari kalian, fasayaro, maka menemukan, fayasaro, maka menemukan kalian, fasayaro, maka menemukan kalian, ikhtilafan, akan perbedaan, kasiran, yang banyak. Karena sesungguhnya kalian akan hidup, kemudian kalian akan menemukan banyak perbedaan nanti. Tapi dalam menyikapi perbedaan tersebut, Rasul melanjutkan, fa'alaikum, maka wajib bagi kalian, fa'alaikum, maka wajib bagi kalian, bisunnati, akan memegang sunnahku, bisunnati, akan memegang sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Al-mahdiyina, yang mendapatkan petunjuk. Al-mahdiyin itu ada di Garut, Al-mahdiyin. Kalau santri Manonjaya libur, orang Jabotabek biasanya transitnya di situ, Al-mahdiyin. Abdu, gigitlah oleh kalian, alaiha, akan itu, sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dua isinya, alaiha, akan sunnati dan sunnah khulafa'ur rasyidin, kodein aja, bin nawakhidhi, dengan gigi geraham, bin nawajizi, dengan gigi geraham, maksudnya sungguh-sungguh gitu, gitu, pegang tuh, gigit. Wa iyyakum, dan takutlah kalian, wa muhdasatil umuri, akan yang membarukan perkara, akan yang membarukan perkara, maksudnya takut kepada perkara-perkara yang baru. Fa inna kulli bid'atin, karena sesungguhnya setiap bid'ah, bid'ah itu hal-hal yang baru yang tidak yang tidak ada di zaman Rasul.
dan di samping tidak ada di zaman Rasul juga bertentangan dengan syariat Islam, itu bid'ah. Fa inna kulla bid'atin, karena sesungguhnya setiap bid'ah dolalatun, yaitu sesat. Dolalatun yaitu sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, meriwayatkan kepada hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala, dan berkata itu Tirmidzi, sampingnya. Wa qala, dan berkata itu Tirmidzi, hadisun hasanun. Hadisun, adapun hadis, hasanun yaitu yang hasan, baik, bagus. Sahihun, yang sahih. Al hadisut tasi'u wal isruna, dan adapun hadis yang ke-29, an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, berkata Mu'adz, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, bi amalin, dengan suatu amal atau perbuatan, bi amalin, dengan suatu amal, yudkhiluni, yang bisa memasukkanku, al jannata, ke dalam surga, wa yubaiduni, dan menjauhkanku, dan bisa menjauhkanku, anin nari, dari neraka. Qala, bersabda Nabi, laqad sa'alta, yakin telah bertanya engkau, an azimin, dari perkara yang besar atau mulia. An azimin, dari perkara yang besar, mulia bisa. Jika kata Rasul, kata siapa? Mu'adz bin Jabal, ya Rasul, kabarkan kepadaku amal yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Dijawab oleh Rasul, wah, pertanyaan ente pertanyaan berbobot nih, gitu. Pertanyaan bagus. Wa innahu, dan sesungguhnya amal tadi, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Amal itu yang itu, akhbirni bi amalin. Wa innahu, dan sesungguhnya amal, la yasirun, yaitu yakin mudah. La yasirun, yaitu yakin mudah. Alaman, kepada orang, yasarohu, yang memudahkan kepada man, yasarohu, yang memudahkan kepada man, Allahu, Allah, alaihi, akan amal, alaihi, akan amal. Engkau bertanya sesuatu pertanyaan yang bagus, dan sesungguhnya tentang amal tersebut akan sangat mudah bagi orang yang dipermudah oleh Allah. Ta'budullaha, satu, ta'budu, ibadah engkau. Ta'budu, ibadah engkau, Allah, kepada Allah. La tusyriku, dan tidak menyekutukan engkau. La tusyriku, tidak menyekutukan engkau, bihi, kepada Allah, syai'an, dengan atau akan satu perkara, syai'an, akan satu perkara. Satu, beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Dua, wa tuqimus shalah, wa tuqimu, dan mendirikan engkau as-shalata, akan salat. Wa tu'tiya, dan membayar engkau. Tiga, wa tu'tiya, dan membayar engkau az-zakata, akan zakat. Wa tasuma, dan berpuasa engkau Ramadan, di bulan Ramadan. Wa tahujja, dan haji engkau al-baita, ke Baitullah. Summa qala, kemudian bersabda Nabi, ala adulluka ala abwabil khair, ala, ingatlah, adulluka, adulluka, akan aku tunjukkan kepadamu, ala abwabil khairi, akan pintu-pintu kebaikan. Ingat nih, saya akan menunjukkan kepadamu tentang apa itu pintu-pintu kebaikan, gitu. Mana pintu kebaikan, kata Rasul tersebut? As-saumu junnatun, as-saumu, adapun puasa, as-saumu, adapun puasa, junnatun, yaitu benteng. Was-shadaqatu, dan adapun sedekah,
tudfi'ul khati'ata, tudfi'u memadamkan sedekah, al khati'ata akan kesalahan. Kama yudfi'u seperti memadamkannya al ma'u air an-naro akan api. Wa sholatur rajuli dan adapun salatnya satu laki-laki fi jaufil laili di tengah malam, summatala kemudian membaca itu rajul, tatajafa junubuhum anil madaji'i, akan ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balago sampai atau hingga sampai Nabi, hatta balago hingga sampai Nabi ya'maluna akan lafad ya'malun, tatajafa junubuhum anil madaji'i terus sampai akhirnya ya'malun, lafad ya'malun. Summa qala kemudian berkata Nabi, itu ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i sampai lafad ya'malun adalah ayat sajdah, surat as-sajdah ayat 16 sampai 17. Lanjut. Summa qala terus bersabda Nabi, ala ingatlah, ukhbiru mengabarkan aku kepada engkau, birasil amri akan pokoknya urusan, wa amuduhu dan tihangnya amri atau tihangnya urusan, wa amudihi dan tihangnya urusan, wa dzarwati sanamihi dan puncak tertingginya urusan, dan puncak tertingginya urusan. Jadi kata Nabi, saya akan memberikan kabar kepada engkau tentang kepalanya atau inti urusan, kemudian tihangnya dan puncaknya. Qultu berkata aku di sini Mu'adz bin Jabal. Qultu berkata aku, bala silahkan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mangga ya Rasul. Qala bersabda Nabi, Rasul amri adapun pokoknya urusan al-islamu yaitu Islam, wa amuduhu dan adapun tihangnya itu amr, itu amrin urusan, as-salatu yaitu salat, wa zarwatu sanamihi dan adapun puncak tertingginya urusan al-jihadu yaitu jihad. Summa qala kemudian bersabda Nabi, ala ingatlah, ukhbiru aku kabarkan kepada engkau, ukhbiru aku kabarkan kepada engkau, bimalaki zalika akan penjaga atau kunci garis miring, akan penjaga garis miring kunci hal tersebut, akan penjaga atau kunci hal tersebut. Kuncinya apa? Biar dapat Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zarwatu sanami al-jihadu. Kuncinya kullihi yakni seluruhnya zalika, kullihi yakni seluruh zalika. Qultu aku berkata, kata Mu'adz bin Jabal, bala silahkan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi maukah engkau aku kasih tahu tentang penjaga atau kunci akan mendapatkan semuanya? Ya silahkan ya Rasul. Jelas saya mau ya Rasul. Fa'akhadha maka memegang Nabi, fa'akhadha maka memegang Nabi bilisanihi akan lisannya Nabi. Waqala dan berkata, waqala dan bersabda Nabi, kuffa kudu menjaga engkau, kufa atau kufa kudu menjaga engkau, alaika akan sesuatu yang memadaratkan kepadamu, alaika akan sesuatu yang memadaratkan kepadamu. Kemarin tuh ada laka, ada alaika.
alaika madarat, laka manfaat. Alaika akan sesuatu yang memadaratkanmu, hadza akan lisan, hadza akan lisan. Qultu, aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna, dan sesungguhnya saya atau kami, la mu'akhadzuna, yaitu yakin bakal disiksa. La mu'akhadzuna, itu yakin bakal disiksa. Bima, dengan perkara, natakallamu, yang berbicara kami, natakallamu, yang berbicara kami, bihi, akan emak. Faqala, bersabda Nabi, sakilatska ummuka, sakilatska, kehilangan engkau, ummuka, ibu engkau. Ya Nabi Allah, kata Mu'adz bin Jabal nih, tadi Rasul katakan kuncinya adalah jaga lisan, jaga perkataan. Kemudian kata Mu'adz bin Jabal, wahai Nabi Allah, apakah kami akan disiksa dengan apa yang telah kami katakan? Nah, kata Nabi, sakilatska ummuka, itu sebuah bahasa ungkapan, maksudnya kalau artinya sih semoga engkau kehilangan ibu engkau gitu, atau kehilangan engkau akan ibu engkau. Maksudnya supaya orang memperhatikan ucapan atau kalimat selanjutnya nanti itu, wahal, ke depannya itu lafadz wahal. Jadi lafadz itu seperti lafadz i'lam. Ketika ada lafadz i'lam, ketahui olehmu, lafadz i'lam itu maknanya supaya orang-orang memperhatikan kalimat setelahnya. Sama sakilatska ummuka juga gitu, ungkapan yang menunjukkan kepada lawan bicara agar memperhatikan kalimat selanjutnya. Wahal, jadi bukan sebuah doa semoga Mu'adz bin Jabal kehilangan ibunya hilang, kagak, bukan gitu maksudnya. Maksudnya harus perhatikan nih kalimat selanjutnya nih, kalimat yang ini nih, wahal yakubu, wahal yakubu, dan tidaklah melemparkan, wahal yakubu, dan tidaklah melemparkan, annasa, akan manusia, finnari, di dalam neraka, ala wujuhihim, akan wajah-wajahnya enas, akan wajah-wajahnya enas. Auqala ala manakhirihim, auqala, atau berkata, itu rawi hadis, auqala, atau berkata, itu rawi hadis, ala manakhirihim, akan hidung-hidungnya enas. Jadi ada yang lafadznya hal yakubun nas finnari ala wujuhihim, ada yang bilang lagi wa hal yakubun nas finnari ala manakhirihim, gitu maksudnya, bukan ke wajah tapi ke hidung. Ada juga yang illa hasaidu alsinatihim, kecuali hasil buah omongan lisannya itu enas, kecuali hasil buah omongan lisannya itu enas. Jadi maksudnya seseorang atau manusia tidak akan dilemparkan ke dalam neraka, itu tidak akan dilemparkan neraka karena wajah mereka. Misalkan yang ganteng masuk surga, yang jelek masuk neraka. Lah kasihan Mang Batagor ntar kalau begitu. Bukan karena wajah, atau bukan karena hidungnya yang mancung masuk surga, yang pesek digebugin di neraka. Lah kagak adil kalau gitu mah. Kasihan Irul, hidungnya mancung, itu mancung ke dalam. Rawa, meriwayatkan. Jadi bukan karena wajah, bukan karena hidung, tapi hasil buah omongan lisannya, lisan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga, dan lisan pula yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka.
Rawahu Tirmizi. Wa qala dan berkata Tirmizi hadisun hasanun sahihun. Hadisun adapun hadis sahih, hasanun yaitu hasan, sahihun dan sahih. Al hadisus salasuna adapun hadis yang ke-30. An Abi Sa'labatal Khusani Jursum bin Nashirin radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'labah al Khusani Jursum bin Nashirin radhiyallahu anhu, yakni Jursum. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah, farada memfardukan Allah, faraido akan macam-macam kefarduan, fala tudayyi'u maka jangan menyia-nyiakan engkau, ha akan itu faraido kodoin, fala tudayyi'u maka jangan menyia-nyiakan engkau ha akan faraido, wahada dan membatasi Allah, hududan akan batasan, fala ta'tadu maka jangan melewati batas engkau, ha akan faraido ha akan itu hududan, ha akan itu hududan. Wa harrama dan mengharamkan Allah asya'a akan perkara, fala tantahiku maka jangan melanggar engkau, ha akan asya'a. Wasakata dan diam atau wasakata dan mengacuhkan Allah, an asya'a dari macam-macam perkara, rahmatan karena rahmat lakum bagi kalian, gaironisyanin bukan karena lupa Allah, fala tabahasu maka jangan membahas engkau, anha dari asya yang itu tuh, an asya'a rahmatan lakum itu, wasakata an asya'a, nah asya yang itu, anha dari asya'a, maksudnya Allah telah menentukan kefarduan, maka kalian jangan melalaikan. Kemudian Allah telah membuat batasan-batasan, ini yang boleh, ini yang haram, maka jangan kau melewati batasnya. Udah haram diterabas lagi, diterobos sama kita. Wa harrama asya'a dan Allah juga mengharamkan perkara-perkara. Kita tahu banyak pengharaman Allah. Maka falatan tahiku jangan melanggar engkau karena yang telah diharamkan. Nah ada lagi nih, kan tadi ada yang difardukan jalanin, ada batasan-batasan jangan dilabrak, jangan diterobos, ada yang haram jangan dilanggar gitu, jangan dilaksanakan. Nah ada lagi perkara yang Allah mendiamkan, mengacuhkan, dalam arti nggak ada hukum, disebut wajib kagak ada, disebut haram juga nggak ada dalilnya gitu. Nah untuk sesuatu yang model gitu, yang kewajib kagak masuk, ke haram kagak masuk, bukan berarti karena Allah lupa memberikan hukum, bukan. Justru Allah tidak memberikan hukum di situ adalah sebagai rahmat bagi kalian. Nah dikarenakan memang dari Allahnya tidak ada hukumnya, tidak ada perintah melaksanakan dan tidak ada perintah untuk meninggalkan, menjauhi, maka fala tabahasu janganlah engkau membahasnya gitu. Jadi sesuatu yang ini yang bersifatnya non ibadah ya, bersifat yang non ibadah, yang di Quran nggak ada perintah dan juga nggak ada larangan, ya silakan. Bagaimana hukumnya ngaji pakai motor misalkan, itu kan nggak disebutin gitu, disebutinnya cuma ada sih ya kendaraan gitu. Sesuatu yang bersifatnya non ibadah terus tidak ada hukumnya, mau wajib, haram, makruh, mubahnya, maka udah jangan dibahas, tinggal laksanain ya boleh gitu. Asalkan tidak ada larangan dari Allah, dari Rasul, maka itu boleh dijalankan gitu. Walaupun tidak ada perintahnya juga gitu, boleh dilaksanakan, asal tadi jangan ada larangan. Nah, itu khusus di non ibadah. Nah kalau untuk masalah ibadah itu mah sudah jelas, kalau masalah ibadah tidak boleh membuat syariat selain
yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang sudah dipardukan atau yang sudah diharamkan oleh Allah. Itu maksudnya. Hadisun adapun hadis hasanun itu yang hasan. Rawahu Daraqutni wa ghairuhu dan selain Daraqutni.